Pemirsa, kita teruskan lagi perbincangan kita dalam polemik. Sidang polemik skors dicabut. Kita teruskan kepada Bang Erwin. Ya. Baik. Bang Erwin, tadi disampaikan bahwa apapun faktanya sekarang polisi sedang menyidik kasus dengan dugaan tindak pidana makar. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembuktian yang selama ini sudah diungkapkan kepada pihak kepolisian kepada publik adalah bukti yang cukup menurut Anda? Iya, menurut saya pertama kepolisian harus memanggil ahli-ahli yang bisa memahami pertama tadi tentang bagaimana membaca pasal makar tadi. Pertama penekanan saya baca genealoginya, maksud awalnya apa secara historis. Yang kedua pembacaan secara sistematisnya, bagaimana membaca pasal 104, 106, 107 ataupun 110 tentang permufakatan jahat itu misalnya. Itu polisi harus membaca itu dengan baik. Nah pertanyaannya adalah apakah orang yang seperti Ibu Rahma dengan beberapa orang lain yang mencoba katanya kan mendorong lah melakukan petisi untuk kembali Undang-Undang Dasar itu bagian dari makar misalnya. Menurut saya kalau kita lihat secara bahasa terminologinya menurut saya itu kan bukanlah sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan. Belum ada menurut saya. Polisi agak kesulitan untuk membuktikan tentang violence attack tadi gitu. Yang kedua, menarik juga kalau kita membaca pasal 110 ayat 4 KUHP. Di mana orang yang kemudian mencoba melakukan perubahan ketatanegaraan, Bang Refli. Ya. Kalau KUHP pidana bunyi 110 ayat 4, orang yang mendorong perubahan ketatanegaraan itu bukan disebut melakukan perbuatan jahat. Ada. Bisa hanya sebuah diskusi aja? Iya, tentu saja. Nah, makanya menurut saya kita harus hati-hati untuk menggunakan pasal makar itu dan terminologi makar itu lagi. Karena tentu ini berimplikasi banyak hal. Tidak hanya terhadap bagaimana penyidik membuktikan soal makar ini nanti, karena itu mempengaruhi kredibilitas mereka kan. Yang kedua soal kebebasan ekspresi. Menurut saya banyak sekali kawan-kawan yang kemudian tanpa pemahaman yang baik dan benar terhadap pasal ini kemudian dikenakan pasal makar. Orang yang demonstrasi misalnya atau ngomong misalnya pemerintah ini jelek misalnya, misalnya kena makar jika menggunakan pasal 107 ini. Itu harusnya tidak masuk? Oh iya enggak dong, kita harus salah tadi kembali ke pasal 87 ada perbuatan awalnya tadi. Perbuatan awal seperti apa? Yaitu violence attack, ada serangan dengan menggunakan kekerasan. Kalau hanya pernyataan ingin mengganti pemerintah, kemudian dalam pidato-pidato diskusi, tidak bisa dikategorikan? Tidak bisa, menurut saya itu mengancam kebebasan ekspresi saja. Ya. Jadi menurut Anda apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian sekarang, pelakukan penyidikan ini harus diakhiri begitu? Enggak, menurut saya kepolisian harus mempunyai argumentasi yang kuat tentang violence attack itu. Harus ada bukti permulaan, perbuatan permulaan di mana memang sekelompok orang ini memaksa dengan menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Gitu. Oke, baik. Bang Komar, kalau misalnya ini harus ada violence attack dan segala macam secara fisik, lalu kemudian Bang Refli tadi juga bilang bahwa sulit melakukan impeachment. Apa yang kemudian membuat PDIP harus mengemukakan bahwa negara ini sedang terganggu stabilitasnya? Kan tidak harus mengarah kepada impeachment baru kita sampaikan ini terganggu stabilitas. Ya. Tapi indikasi yang terjadi dari waktu ke waktu hari ini, kecuali orang yang mata sempurna, tutup mata, jalan di tempat yang terang. Itu baru bilang tidak ada masalah. Tapi kalau buka mata pasti hari ini ada masalah. Jadi tidak harus ke impeachment baru ini ada masalah. Ini ada indikasi-indikasi yang sebagai partai politik kita harus waspadai. Ya, ada setan iblis besar yang selalu menghantui bangsa ini ada dua. Apa itu? Pertama itu namanya setan komunis. Kedua itu namanya setan separatis. Ya. Padahal ada gerakan yang lebih separatis dari itu, tapi kami di Papua ya sudah. Orang pakai bendera, pakai baju, ada bendera bintang Kejora, atau anak-anak 1-2 orang demo, langsung tangkap. Tapi di Jakarta dibuat besar-besaran dan tindakan yang caci maki, kepala negara, lambang Garuda di Pancasila di caci maki, juga tidak ada tindakan-tindakan apa-apa. Kalau
Bang Komar tadi sebutkan ada indikasi. Apakah kemudian indikasi-indikasi itu berkaitan dengan intensi permufakatan jahat? Saya tadi sudah kasih garis batas di situ. Soal jahat tidak jahat ini kan harus dibuktikan di pengadilan. Di pengadilan. Tidak bisa kita berandai-andai di sini. Sekarang kita percayakan teman-teman kepolisian untuk menangani ini sampai tuntas. Nanti para ilmuwan, para ahli, para pakar boleh berdebat di depan pengadilan. Di situ kita tahu tindakan ini masuk ke areal makar atau tidak makar. Tapi kita juga harus fair, memberi apresiasi kepada Tito dan pasukannya. Coba waktu itu, kalau polisi dan TNI tidak bersatu dalam keadaan yang tenang, damai untuk menghadapi masa, apa yang terjadi? Pasti seperti di Mesir hari itu. Coba sedikit antara anggota saja, ada letusan saja satu. Saya kira kita tidak duduk seperti hari ini. Ini bagian ini kita juga harus sampaikan rasa hormat dan penghargaan Republik ini kepada para polisi maupun TNI. Kemarin penghargaan kepada polisi juga disampaikan oleh Ibu Mega di pidato itu ya? Dia bukan polisi saja, pada TNI juga. Karena tanpa mereka bersatu tidak mungkin juga kita duduk malam ini dengan diskusi yang seperti ini. Jadi intinya proses ini biarlah karena kita mengakui Indonesia sebagai negara hukum, silakan teman-teman kepolisian mau lakukan proses ini sampai berakhir di pengadilan. Kalau tidak sampai di pengadilan, ternyata bukti-bukti tidak kuat untuk dilimpah ke pengadilan, ya sudah di SP3 kan. Jadi juga jangan digantung-gantung. Jadi di SP3 suatu hal yang terbuka untuk kasus-kasus berat seperti ini? Saya sangat mungkin dilakukan. Ya kalau memang tidak mempunyai bukti yang cukup, menurut saya ya kepolisian dan maupun kejaksaan bisa melakukan SP3 atau SP2. Menurut saya praktek itu lazim dilakukan. Lazim untuk kasus-kasus tertentu, tapi untuk kasus begini ya, kemudian juga orang sudah tercoreng mukanya sebagai pelaku makar, apakah bagaimana Bu? Justru sebentar, Pak, saya minta waktu sedikit. Justru kehebatan polisi diuji di situ. Ya. Profesionalisme polisi di situ. Bukan soal coreng tidak coreng. Kalau ini tidak sesuai dengan hukum, harus dinyatakan dia tidak bersalah. Jangan dipaksakan ke pengadilan. Jadi kita sepakat tadi ini diserahkan ke polisian, tetapi harus tindakan prosesnya harus profesional. Saya kira itu pandangan. Gimana Bung Repli? Ya, kalau kita melihat kasus makar ini kan kita harus lihat juga waktu ya, timing. Jadi waktu dan tempat begitu. Nah, saya bisa memahami tindakan aparat penegak hukum dalam konteks 212 kemarin. Bisa dibayangkan kalau tidak ada langkah yang preventif seperti itu, bisa jadi kemudian masa cair ini bisa belok kemana-mana. Nah itulah saya termasuk orang yang memprotes sebenarnya mengapa aktivis-aktivis ini ditangkap. Toh sebenarnya mereka bukan real leaders untuk saat ini. Bukan orang yang memiliki kekuasaan yang besar ya secara informal dan memiliki massa yang besar. Karena saya kira konteks zaman sudah berubah ya. Sekarang kekuasaan justru bukan di tangan mereka ya. Baik formal maupun informal. Tetapi yang kita harus pahami adalah masa 212 itu adalah masa cair. Coba bayangkan kalau seandainya pada waktu itu presiden dan wakil presiden datang di Monas tanpa pengawalan, tanpa metal detector orang yang masuk ke lingkungan yang dekat presiden dan wakil presiden dan ada yang kemudian menembakkan senjata. Bisa dibayangkan chaos akan terjadi. Nah tentu orang akan mengatakan toh tidak terbukti buktinya ya ini kan post factum. Kita mengatakan polisi barangkali akan mengatakan justru karena kami tangkap makanya kemudian masa ini bisa dikendalikan. Nah soal antisipasi ini intensi pemufakatan jahat dibuktikan di mana nantinya? Nah sampai titik itu saya bisa memahami sebagai langkah prevention, sebagai langkah preventif yang kita juga harus berterima kasih kepada aparat penegak hukum. Tetapi berikutnya adalah ya kita harus menjaga betul ya penggunaan pasal-pasal makar ini dikaitkan dengan alam demokratisasi ya. Jangan sampai kemudian justru masa pemerintahan Jokowi jadi setback ya terhadap demokratisasi ya. Karena kita juga tidak boleh ya dengan hormat kepada Pak Komarudin kita tidak boleh juga memberi celah kepada anasir-anasir otoritarianisme, munculnya benih-benih anti demokrasi ya. Jadi bisa jadi ya setelah 212 happy selesai tidak ada korban dan kemudian berlangsung damai dan secara post factum ternyata kemudian langkah itu bisa dibenarkan.
lalu kemudian ya sudah settle down secara politik. Jadi nanti ini pemikiran saya. Jadi menggabungkan antara kebijakan politik sama penegakan hukum. Biasanya kan penegak hukum ini akan melihat tanda-tanda politiknya. Nah karena itu menurut saya memang kekuasaan politik harus mau berrekonsiliasi. Ya saya harus tunjuk nama misalnya. Masa kita tega kemudian menuduh Ibu Rahmawati yang notabene adalah saudara kandung dan anak kandung dari proklamator dan kemudian ketua umum partai pemenang pemilu yang mencalonkan Presiden Jokowi misalnya. Kan harusnya sampai di sana. Nah tetapi sekali lagi inisiatif seperti itu bukan di penegak hukumnya. Tetapi di kekuasaan politik artinya, untuk melakukan rekonsiliasi. Presiden harus menjadi leader untuk melakukan rekonsiliasi itu. Baik presiden maupun saya kira pemimpin-pemimpin partai politik yang memang sedang berkuasa. Satu lagi poin, sebenarnya kasus makar ini juga pernah dituduhkan kepada Jenderal Kemal Idris misalnya. Di awal 98-99. Tapi setelah kemudian munculnya tuduhan itu ya kemudian selesai begitu saja. Dan publik juga tidak mempertanyakan lebih lanjut ya. Karena begini, saya ingin mengatakan bahwa barangkali langkah-langkah itu belum membuat adanya social disorder di masyarakat. Ya, kalau sekedar diskusi-diskusi dan lain sebagainya begitu. Tetapi satu lagi sedikit saya ingin tambahkan, para pelaku politik ya, mereka-mereka yang barangkali dari dulu selalu bicara mengenai sistem yang berbeda, barangkali ada saatnya kita menerima sistem yang ada. Negara ini tidak pernah menjalankan kekuasaan presiden secara utuh dan penuh kecuali hanya pada diri presiden seorang SBY. Kita tahu Soekarno jatuh di tengah jalan, Pak Harto harus mengundurkan diri, kemudian Gus Dur jatuh di tengah jalan, Habibie hanya melanjutkan masa pemerintahan, demikian juga Megawati. Nah hanya SBY yang kemudian 2 periode dipilih oleh rakyat. Ya janganlah hendaknya kemudian ini pun terjadi kepada pemerintahan Jokowi. Kecuali artikel of impeachment atau pasal pemakzulan itu bisa dikenakan terhadap yang bersangkutan. Nah di luar itu imajinasi yang menurut saya di luar konstitusi barangkali ya dikurangi dan di stop. Imajinasi macam apa? Yang ya misalnya di luar konstitusi itu? Menggunakan misalnya yang saya dengar menggunakan kekuatan massa untuk mendesak MPR melakukan sidang istimewa misalnya. Kan itu kan sebenarnya sebuah mekanisme prosedur yang sudah di luar konstitusi kita saat ini. Tetapi kalau kita bicara hukum tata negara, Bung, bukan tidak mungkin bahwa yang namanya kegiatan ekstra konstitusional atau inkonstitusional itu menjadi hukum baru. Apa yang dilakukan Bung Karno pada tanggal 5 Juli 1959 dengan menerbitkan dekret Presiden 5 Juli yang membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membubarkan DPR dan kemudian membentuk DPR dan DPAS, itu sesungguhnya adalah kalau bisa dikatakan quote unquote juga kegiatan yang inkonstitusional dalam konteks hukum positif. Tetapi dia menjadi orde baru, menjadi landasan hukum baru karena dia diterima dan didukung. Artinya bisa jadi pembenaran darinya? Dengan teori post factum. Ya, Dea. Baiklah, pemirsa kita akan membahas mengenai makar selanjutnya, tetapi polemik sidang diskors.